Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di majelis yang insya Allah membuat kita senang dunia akhirah. Majelis warisan dari manusia yang paling mulia di jagat raya, yaitu majelis ilmu. Majelis warisannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kehadiran kita di majelis-majelis semacam ini itulah anugerah yang sesungguhnya. Ya, anugerah yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya. Karena ketika kita bisa hadir semacam ini, berarti kita lagi mendapatkan suguhan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Ma'idah baginda Muhammad SAW. Hidangannya baginda Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Allah Al-Mu'ti. Kata Nabi, Allah itu yang maha memberi. Wa anal qasim. Sementara aku yang membagikan. Nah, salah satu yang pengen saya bagikan dari hidangannya Nabi Muhammad SAW adalah ajaran beliau tentang menyikapi kehidupan saat ini saat bersama dengan masyarakat umum. Ya, saat bersama dengan masyarakat umum. Judulnya, jangan senang melihat orang susah. Ya, judulnya itu, jangan senang melihat orang susah. Kalau jangan senang melihat orang susah, berarti senanglah juga ketika melihat orang bahagia. Alias jangan susah melihat orang senang. Jangan senang melihat orang susah. Jangan susah melihat orang senang. Ini tidak jarang seseorang menyikapi musibah dan menyikapi nikmat yang didapat oleh orang lain dengan cara yang salah. Ya, menyikapi musibah ataupun nikmat yang diperoleh orang lain dengan cara yang salah. Seperti yang saya sampaikan di Jumat malam Sabtu kemarin. Ada orang dapat rezeki, dapat kenikmatan, seharusnya kita bisa melihat itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ngasih Allah berarti orang itu dipilih oleh Allah untuk menerima karunia tersebut. Kalau yang ngasih adalah Allah, orang itu pilihannya Allah, karunia itu dari Allah untuk dia, seharusnya kita senang dengan perbuatannya Allah. Karena yang melakukan adalah Allah, yang berbuat adalah Allah. Orang tadi hanya menerima. Seharusnya ketika ada orang dapat karunia, kita pun ikut senang. Kenapa ikut senang? Karena kita lihat Allah yang memberi. Sampai di sini jelas? Nah, bisa enggak kita gitu? Yang sering terjadi, ada orang dapat nikmat, kita enggak dapat nikmat. Contoh, mas-mas ini, ganteng sama ganteng. Ganteng sama ganteng. Melamar satu wanita yang sama. Yang satu ngelamar ditolak. Yang satu ngelamar diterima. Ini kalau setan masuk, setan masuk. Kalau normalnya kan harusnya kalau melihat Allah itu yang memberi dia, diterima lamarannya, seharusnya kan ikut senang. Alhamdulillah akhirnya ada yang mendapatkan dia. Betul begitu ya? Tapi yang terjadi ini enggak begitu. Kok dia sih
Wah, pasti pakai aji-aji. Kok dia sih? Mungkin nih calon mertua mata duitan. Mentang-mentang dia duitnya lebih banyak, dia diterima. Aku duitnya kurang, enggak diterima. Kok dia sih? Ini semua syaitan. Ya, setan yang mengajarkan seseorang berpikir semacam itu. Akhirnya orang ini akan menderita di atas kebahagiaan orang lain. Yang lain bahagia, dia menderita. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Makanya kita jangan pernah bersikap semacam itu kepada siapapun yang mendapatkan nikmat. Kalau kita bersikap semacam itu berarti kita memilih sengsara di atas nikmat orang lain. Kan ruginya luar biasa. Nah, ini termasuk orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat itu diantaranya tidak bisa melihat nikmat yang didapat orang lain. Gak bisa lihat yang beri Allah. Makanya orang yang kufur nikmat ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksanya Allah pedih buat orang yang kufur nikmat kalau enggak tobat. Ya siksanya apa? Pedih. Maka di dunia ini sebelum mendapatkan siksa yang aneh-aneh, hatinya sudah tersiksa. Hatinya udah tersiksa. Lihat temannya bisa beli handphone baru, dia enggak beli bisa handphone baru, enggak rela, pikirannya jalan mikir macam-macam. Temannya dikasih hadiah handphone baru, dia enggak dikasih hadiah handphone baru, pikirannya mulai jalan macam-macam. Hasilnya temannya bahagia dengan handphone barunya, dia tiap kali melihat handphonenya susahnya luar biasa. Lihat temannya, enggak lihat handphonenya, lihat temannya yang diingat handphonenya baru. Akhirnya susahnya juga luar biasa. Yang begitu enak atau sengsara itu? Sengsara. Nah, saya enggak mau memilih jalan yang sengsara. Saya mau jalan yang penuh nikmat. Nah, caranya itu. Kalau lihat orang dapat nikmat, yuk kita ikut bahagia. Sehingga nanti kita dikasih. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Termasuk bagian bersyukur itu bisa ikut senang orang lain dapat nikmat. Itu termasuk bersyukur. Padahal kita enggak punya ya, enggak punya. Tapi lihat orang lain punya kita senang. Ya itu kan syukur yang luar biasa. Sementara orang lain yang punya kadang-kadang enggak merasa punya. Kita yang enggak punya bisa ikut senang. Itu namanya syukur yang luar biasa. Nah yang ngeri sebaliknya. Selain syukur yang luar biasa tadi, ada orang-orang yang dia itu dapatnya kesengsaraan, musibah, hal-hal yang gak enak. Terus orang lain yang melihatnya justru merasa bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini bahagia yang semu. Contoh misalnya, ada seseorang kerja di sebuah kantor. Punya teman yang mejanya berhadap-hadapan. Tapi bersaing. Bersaing cari perhatian si bos. Karena kalau disukai sama si bos, dapat banyak keuntungan. Kalau bosnya lagi tugas keluar kota, diajak keluar kota. Bosnya tugas keluar negeri, diajak keluar negeri. Yang enggak ikut akhirnya gigit jari. Kok dia yang diajak, dia lagi. Nah suatu ketika yang biasa disayang sama bosnya ini, kok tiba-tiba masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Encok enggak jelas. Bukan liver, bukan jantung, enggak. Encok enggak jelas. Sehingga susah jalan. Harus dibawa ke rumah sakit, diteliti lebih jauh lagi apakah sarafnya, apakah ini. Nah orang ini yang duduk di seberang meja bahagia. Yes! Dia enggak ada. Ya dia enggak ada, bahagia.
Rasain kamu sekarang, kamu sakit di rumah, sakit. Saatnya aku sendiri merayu sang bos. Nanti biar aku yang diajak ajak. Jadi dia merasa bahagia lihat orang lain sengsara. Seneng lihat orang lain celaka. Seneng lihat orang lain karena musibah. Ini namanya syamatah. Ya namanya syamatah. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW, ini bahayanya. Ya bahayanya kalau orang punya sifat semacam itu. La tudhirish syamatata li akhika fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian juga Baihaqi, juga Tabrani. Ini banyak periwayatnya ya. La tudhirish syamatata li akhik fayu'afiyahullahu wa yabtaliyaka. Jangan kamu tunjukkan rasa senangmu atas musibah yang diterima oleh saudaramu. Jangan kamu tunjukkan rasa senangmu atas musibah yang diterima saudaramu. Karena fayu'afiyahullah, nanti Allah akan menyelamatkan saudaramu itu dari musibahnya, dari masalahnya, wa yabtaliyaka. Sebagai gantinya kamu yang senang akan diuji yang sama. Ya. Jadi kalau sekarang mbak-mbak kok mendapatkan banyak ujian, coba diingat. Mungkin dulu pernah senang ketika temannya celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mas-mas kalau merasa kok sekarang saya begini begitu, coba diingat-ingat. Mungkin dulu lihat orang yang sengsara begitu, ya kita senang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau mengalami yang semacam itu, obatnya apa? Minta maaf. Ya minta maaf pada yang bersangkutan. Biar apa? Biar masalah kita selesai. Saya ini posisi baik ya, kok tiba-tiba dipecat saya ini. Kenapa? Kamu ingat-ingat, dulu mungkin kamu senang lihat temanmu dipecat. Maka temanmu sekarang dapat pekerjaan yang bagus, gantian kamu yang dipecat. Ini bukan karma ya. Di Islam enggak ada hukum karma. Karena kalau kita pernah seperti itu, sebelum kena yang sama, istighfar tobat selesai. Ya istighfar tobat selesai. Doakan orang tadi dengan kebaikan. Itu bentuk tobatnya, selesai. Tapi kalau istilah karma kan enggak seperti itu. Nah ini penting, karena zaman sekarang ini enggak disadari ya. Di medsos ini, Masya Allah. Lihat ada satu orang dibuka aibnya. Terus kita ikut bahagia. Kelihatan kan sekarang aslinya. Rasain dia. Mulai di grup, ya tuh. Ini sudah banyak tuh yang komentar begitu. Satu grup bahagia atas aibnya orang lain yang terbongkar. Ada enggak oknum yang semacam itu? Pernah enggak ngalami? Enggak mau ngaku. Ya enggak mau ngaku. Bahagia atas aib orang lain yang terbongkar. Senang dia. Tunggu tanggal mainnya. Aibnya nanti akan ditutup sama Allah Ta'ala. Kamu akan dibongkar. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Lihat. Ya, senang ada orang kehilangan posisi jabatan. Satu kantor punya grup khusus, grup bayangan. Ya ada grup yang ini, ada grup bayangan. Fulan enggak dimasukkan di situ. Ada enggak model seperti itu? Habib kok tahu aja sih. Saya kumpul sama masyarakat. Di grup bayangan mulai semua ngasih simbol tepuk tangan. Ya. Dia sekarang sudah merasakan akibat perbuatannya. Tuh lagi disangka korupsi. Oh yang lain habis ini tamat riwayatnya. Tepuk tangan semua ini. Padahal ini saudara muslim. Ini saudaramu muslim. Lagi kena musibah. Seharusnya apa? Seharusnya kita ikut berempati.
Kalau memang dia orang yang salah, empatinya dengan mendoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar dia bisa belajar dari kesalahannya jadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian kita bantu tutup aibnya. Ini enggak, tepuk tangan, syamata. Senang dia tersungkur, senang dia jatuh, senang dia hancur, senang reputasinya remuk, senang namanya rusak, senang karakternya mati, pembunuhan karakter. Bahagia, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, Allah akan balik. Yang tadi dibunuh karakternya, yang tadi dihinakan, yang tadi dicaci, yang tadi dimaki, Allah angkat setinggi derajatnya. Kamu kebalikannya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Dan kadang kita ikut-ikut. Enggak sadar. Ya ikut-ikut enggak sadar. Nah itulah gunanya kita cari ilmu. Jangan sampai nanti kita kena ujian-ujian yang enggak perlu. Ya kena ujian yang enggak perlu. Ujian kok gara-gara seneng sama musibah orang lain, akhirnya diuji yang sama. Lihat ada orang naik motor, memang orangnya ugal-ugalan. Kemudian delosor. Delosor itu bahasa Indonesianya apa? Ya tersungkur agak mirip ya. Agak mirip, cuman beda rasa. Tersungkur, delosor. Kalau tersungkur itu cuman jatuh gini, blek selesai ya. Kalau delosor itu ada proses gelundung-gelundungnya. Gimana bahasa Indonesianya? Dia jatuh tersungkur, kemudian terseret. Itu delosor. Betul kan? Delosor. Kita lihat seneng, rasain. Ya. Terus komentar macam-macam. Sebetulnya kan udah cukup. Ini terhukum akibat ugal-ugalannya. Kita harusnya ngucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi selamat mas. Wes ojo mbok baleni, selesai ya. Sama hatinya sedih, kesian. Ini enggak tambah, yes, mati osisan. Masya Allah. Hadir ada oknumnya ini, entah di alam mana ya. Mati osisan. Tambah komentar macam-macam. Tunggu tanggal mainnya. Kamu pasti akan mengalami yang sama. Kamu pasti akan mengalami yang sama. Makanya enggak usah ikut komentar macam-macam atas musibah yang diterima siapapun di jagat raya ini kalau pengen selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Enak kan? Ya, enggak usah komentar macam-macam. Yang boleh komentar itu hanya yang bertugas ngurusin masalah. Ya, itu yang boleh komentar ya. Misalnya kalau masalah hukum, ya itu yang boleh komentar ya pengacara, polisi, hakim, itu boleh komentar. Penonton enggak usah lihat. Ngapain hidup kita ruwet dengan masalah orang lain? Masalahmu sendiri sudah ruwet belum? Masalahnya sendiri banyak, masih mikir masalah orang lain. Manfaatnya apa? La yanfa, enggak ada manfaatnya. Bal yadhur, bahkan dapat madharatnya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Makanya kalau ada orang kena musibah kita enggak boleh ikut senang. Tapi kita disuruh bersyukur. Karena kita enggak mengalami musibah yang sama. Nah, caranya begitu. Jadi kalau ada orang kena musibah, misalnya orang jatuh, ya orang dipecat, orang apapun musibahnya, maka kita ucapkan dalam diri kita ya, jangan depan orangnya loh ya. Alhamdulillah, allazi afani mimabtalak. Ngawur kamu. Kan diajari Nabi SAW kalau ada orang kena musibah, biar kamu tidak mengalami musibah yang sama, kamu bersyukur kepada Allah karena kamu tidak mengalami musibah itu. Bukan senang dengan musibahnya loh ya. Tapi kamu senang dengan kondisimu yang selamat. Alhamdulillahilladzi afani mimmabtalahu. Segala puji syukur bagi Allah karena telah menyelamatkan aku dari musibah yang dia alami. Dari musibah yang dia alami. Tapi dalam hati sedih, kesian dia gitu. Ya, kesian dia. Ini kita ucapkan untuk apa? Agar kita itu berempati. Kamu enggak kena yang sama loh, bersyukur kamu. Jadi jangan kamu hina-hina dia lagi, jangan kamu caci dia, jangan kamu rendahkan dia. Kamu udah dipilih untuk enggak kena masalah yang sama. Syukuri itu dengan cara tidak menghina orang lain. Nah, itu ada seorang ulama
selama sekian puluh tahun itu istighfar dan tobat untuk satu ucapannya alhamdulillah. Jadi spontan dikabarin pasar terbakar, tapi tokomu selamat, tokomu enggak terbakar. Dia alhamdulillah tuh senang ya, tapi saat senangnya ini lupa ada empati di hatinya tuh. Di hatinya lupa ada empati beberapa saat kepada semua toko lain yang terbakar. Dikit, cuman tipis kan tuh ya, tipis. Bersyukur tokonya enggak terbakar, bagus. Karena itu salah satu bentuk sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat yang sama harus ada empati, kesian ya yang lain. Lalu sempat beberapa saat empatinya itu lost loh, enggak ada empatinya. Baru setelah itu kesian yang lain ya. Ada beberapa saat lupa. Ulama tadi istighfarnya selama puluhan tahun. Kenapa dulu saya kok alhamdulillahnya semacam itu ya. Kok alhamdulillah tanpa empati gitu ya. Kosong empati. Istighfarnya puluhan tahun. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok sekarang orang tambah terang-terangan. Rasakno. Ben ngerasake. Rasain lu. Biar ngerasain tuh kamu tuh. Gimana rasanya jadi orang yang dibegitukan. Bla bla bla. Berarti sama aja. Ya malaikat sudah wanti-wanti, kamu jangan begitu. Ya, kenapa? Karena sistemnya Allah, kalau ada orang yang seperti itu, nanti yang terhina tadi itu akan dirubah jadi selamat. Nah yang selamat akan dirubah jadi terhina. Karena kita tuh disuruh bertanggung jawab ke Allah langsung, gak usah ngurusin orang lain. Gak usah ngurusin orang. Makanya Thariqah Alawiyah dalam berdakwah tidak pernah menyebutkan nama seseorang. Gak pernah. Al umum, selalu secara umum. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan begini, jangan begini. Jangan begini, jangan begini. Jangan begitu, jangan begitu. Gak pernah, jangan seperti itu ya, cetok gitu ya. Walaupun gak nyebutkan nama tapi saat jagat ruh. Kamu tahu kan, orang yang itu tuh loh. Jangan seperti itu ya, kan gak boleh nyebut nama nih. Jadi saya gak sebut namanya ya, tapi paham kan? Ini namanya apa ini? Pengumuman itu. Nah itu namanya pengumuman. Atau bahkan, tahu kan? Terus ada yang nyetuk, Fulan, ya itu, saya gak nyebut tuh ya, saya gak nyebut. Kacau atau gak kacau ini? Kacau. Kalau Thariqah Alawiyah enggak pernah menyitir satu masalah sehingga orangnya kena gitu, enggak. Secara umum. Bahkan pernah datang seorang pemabuk ke majelisnya satu Habib di Pasuruan. Datang. Habibnya baca kitab, majelisnya baca kitab. Datang pemabuk. Ini yang santri-santrinya lihat pemabuknya datang, santrinya seneng. Kan datangnya enggak dalam keadaan mabuk ya. Tapi ini hidupnya, hobinya mabuk. Datang majelis, santri-santrinya senang. Kenapa? Karena babnya itu kebetulan ancaman bagi orang yang suka minum khamr. Santrinya mesem semua. Pas ini. Memang kitabnya hebat. Pas bener ya dengan yang baru saja datang. Biar tahu dia. Biar tahu azabnya orang mabuk seperti apa. Tuh biar langsung dinasihatin sama kitab. Tapi Habibnya lain. Bilang sama santrinya, ya kita baca bab berikutnya. Kaget. Pas kok diganti. Enggak seru. Ya sudah pas kok diganti. Enggak seru. Bab berikutnya. Dibaca bab berikutnya, enggak ada urusan khomer. Nah selesai orang ini pulang, salah satu santrinya penasaran tuh. Bib, kalau diloncatin kenapa? Ya baru ada orang senang datang majelis kok mau kamu singgung-singgung. Baru orang senang datang majelis itu disambut. Jangan disinggung-singgung. Ini kadang tambah disinggung orang sekarang ya. Orang yang gak pernah ke musola, gak pernah ke majelis, gak pernah ke masjid. Begitu masuk kita sebagai sahabatnya. Nah gini. Gak cari duit terus. Masya Allah. Koplak ya. Udah diamin aja biar dia
nyaman. Itu ada yang kuat, ada yang gak kuat begitu. Kalau gak kuat, gak datang pengajian lagi, kamu yang tanggung jawab dunia akhirat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Atau disindir lagi. Masya Allah, datang juga akhirnya. Pasarnya sepi ya. Wah, datang bukan disambut, tapi sambutannya hinaan. Lagi stres ya, makanya ngaji ya. Masya Allah. Akhirnya enggak ngaji lah lagi. Ini kita yang ngomong begitu, wassalamualaikum. Itu nanti di akhirat, jangan masuk surga dulu ya, ada kasus yang belum selesai. Kenapa? Kamu telah menjauhkan satu hambaku dari majelisku, kata Allah Ta'ala. Gara-gara kamu. Dan kadang-kadang kita ini yang gak sadar ya, yang begini-begini nih. Kita yang suka majelis ini kadang kalau gak sadar bisa ngomong semacam itu. Ini urusan sensitif untuk diri kita loh, bahaya. Ya bahaya. Makanya nggak usah ngomentarin orang lain. Kecuali komentar yang baik. Ya komentar yang baik. Masya Allah. Saya lihat kamu ini ya. Masya Allah rezekinya tambah barokah. Gitu. Kan seneng orangnya. Wah Masya Allah kok tambah ganteng ya. Walaupun ya enggak sih sebenarnya. Tapi kan orangnya senang. Komentar yang baik-baik saja. Lihat orang kena musibah. Tutup mulut, kalau enggak bisa komentar yang baik, tutup mulut. Komentar yang baik bagaimana? Allahumma ya Allah beri dia kesabaran. Ya Allah beri dia ketabahan. Ya Allah beri dia ganti yang lebih baik. Doakan dengan hal-hal yang baik. Nah sekarang yang terjadi di dunia, yang alhamdulillah dunia maya kan ya, bukan dunia nyata toh. Insya Allah nyatanya enggak begitu ya. Cuman kan pelakunya dunia maya, seorangnya itunya. Berarti sekarang dunia nyata pindah ke dunia maya. Masya Allah. Lihat ada orang turun jabatan. Lihat ada orang karirnya yang baik ya. Karirnya yang baik. Tiba-tiba bergerak cepat turun drastis. Turun drastis. Terus kita ikut senang dengan masalahnya. Ikut ngomongin masalahnya. Ikut perbincangkan masalahnya. Tunggu tanggal mainnya. Yang ngeri di sini. Fayu'afiyahullah, kata Nabi SAW, maka Allah akan menyelamatkan dia, fayu'afiyahullah, dari apa yang sedang dia alami, wayabtaliyaka, kamu akan diuji dengan yang sama. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya. Bahkan di hadis yang lain, barang siapa menghina seorang muslim, kalau ini urusannya tadi musibah ya, biasa. Ini yang nyata-nyata dosa. Ya nyata-nyata dosa. Kalau ini kan musibah, bukan dosa. Mungkin orangnya turun pangkat, orangnya lagi kena musibah sifatnya nama baiknya lagi dihancurkan. Ya, padahal orangnya enggak maksiat. Diuji sama Allah murni. Nah ini ada orang yang maksiat. Orang maksiat, orangnya minum khamar, orangnya judi, orangnya melakukan hal-hal yang mendekati perbuatan zina, orangnya melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tahu, lihat langsung, memandang dengan pandangan hina. Orang ahli majelis kok kayak gitu, menghina. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat? Barang siapa menghina seorang muslim atau mukmin atas dosa yang dia perbuat, maka dia tidak akan meninggal dunia sebelum melakukan dosa yang sama. Nasallahu afiyah. Ngeri. Nah, makanya kita cek. Kok kita ini tiba-tiba melakukan perbuatan dosa semacam itu, apa yang terjadi sama kita ya? Oh, saya pernah itu lihat berita. Berita, bukan langsung berita. Ada pencuri, ya, dipukulin. Pencuri dipukulin di masjid. Yang mukulin luar masjid, masyarakat marah misalnya, dipukulin. Misal ada berita semacam itu. Terus kita yang lihat, ikut marah tapi menghina. Ya menghina. Masa orang kok semacam itu? Padahal dia juga muslim, misal begitu ya. Masa mencuri kok di masjid? Bla bla bla, menghina. Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Madzharahnya apa? Kamu akan diuji yang sama sebelum kamu meninggal dunia.
Ngeri atau enggak ngeri? Nah, harusnya gimana Beb? Kan nyata-nyata dia maling di masjid. Terus gimana? Ya udah toh, serahkan polisi biar diproses hukum, enggak usah komentar. Komentarmu cukup ya Allah ampuni dia. Kakek saya almarhum wafat usia 93 tahun. Dulu kakek saya itu di pengadilan agama di zaman dahulu kala. Bagian juga yang memutuskan orang mau nikah atau enggak nikah. Namanya Ahmad bin Abdurrahman Al-Aidrus. Nah, untuk tugas di pengadilan agama kakek saya itu punya pakai jas ya, pakai jas. Untuk bisa punya jas itu tuh harus mungkin nabungnya berapa waktu ya, sangatlah lama. Ya itu aja satu jas itu. 3 Jumat berturut-turut jasnya hilang. Jumatan di masjid ditaruh. Wudhu, ke toilet, terus mau wudhu dilepas ditaruh di luar. Keluar dari toilet jasnya hilang. Jumat berikutnya hilang. Nah, karena kakek saya ini orangnya sangat sederhana, gak pernah ngomong-ngomong orang, tapi orang tahu. Ini Habib Ahmad kok jasnya enggak ada ini. Diselidiki ini, kenapa jasnya kok enggak dipakai harian, kenapa? Oh hilang di masjid. Jumat berikutnya, pencurinya ketahuan. Kakek saya masuk toilet, dicuri lagi. Pencurinya ketahuan, melarikan diri naik ke menara masjid. Ke menara masjid. Kakek saya di dalam toilet dengar suara orang ribut. Pilih di mati neng dhuwur apa neng nisor? Pilih mana? Mati di atas atau mati di bawah? Kurang ajar kamu. Udah tahu Habibnya ini susah, gak punya duit, masih kamu maling. Kalau maling tuh lihat-lihat, Masya Allah, tambah nasihatnya ngawur. Maling lihat-lihat, mestinya ya ojo maling gitu kan ya. Oh maling lihat. Akhirnya kakek saya segera keluar dari toilet. Terus ngomong sama masyarakat, jangan begitu, kalimat kalian salah. Seharusnya kalian katakan, turunlah kamu selamat, aman, turun. Ya diurus sama kakek saya, turun. Masyarakat marah, zaman dulu nih ya, bawa kantor polisi. Ya, kemudian sama polisinya dilaporkan ke pengadilan. Dulu kan maling sandal barang tuh ya Masya Allah ya, proses. Sekarang kan kebanyakan proses. Kan terlampau banyak yang harus diproses. Kalau dulu kan sedikit. Nah, akhirnya kakek saya berangkat ke kantor polisi mau jenguk malingnya. Malingnya mau dijenguk. Malingnya dijenguk, ya ditanyain sama kakek saya. Punya istri, punya bib, anak punya. Kakek saya paham ini maling ya gara-gara dia butuh ngasih nafkah anak istri. Itu kakek saya itu al-malaratu wal miskinu tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Punya uang sedikit ini buat hidupnya. Diambil semua uangnya kemudian dikasihkan. Ini ya pakai buat ngurusi anak istri. Ya, terus polisinya dikasih tahu, tolong bebaskan. Polisi yang ngomong, aduh Bib, gak bisa Bib. Udah terlanjur kasusnya naik, harus ikut sidang dulu dia. Ya udah nanti saya tak datang ke sidang itu. Biar hukumannya kalau bisa ya selesai gitu. Kalau bisa. Nah rupanya pas sidang kakek saya sebagai yang korban kan dipanggil Ahmad sama hakimnya. Hakimnya lihat, loh Bib, ternyata hakimnya muridnya kakek saya. Malingnya langsung dipisoi gitu kan ya. Kamu tuh kalau maling lihat-lihat gitu. Kalau maling lihat-lihat, ini Habib sudah baik, miskin kamu curi. Terus dibisikin sama kakek saya, tolong dibebaskan. Gak bisa Bib, ini hukum. Paling saya akan kasih hukuman yang paling ringan. Hukuman yang paling ringan, itu di zaman dahulu. Kala saya belum wujud, bapak saya aja belum nikah sama ibu saya kok. Ya, kakek saya itu wafat umur 93 tahun, panjang usia fi taatillah, husnul khotimah insyaallah. Nah ini contohnya, lihat orang mencuri, ya bukan senang itu bukan. Bukan hajar pukulin, bukan.
Tapi berempati, kenapa dia mencuri? Diselesaikan masalahnya, diobati hatinya, didoakan, ya didoakan. Bukan, oh yang ngono, nyet wes maling, sepancen maling. Ini, tunggu tanggal mainnya, kamu nggak akan mati sebelum mengalami yang sama. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, makanya jaga ini. Sama ininya diem tapi share. Tunggu tanggal mainnya, kamu juga diginikan, share. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya jari jemari dan mulut kita ini jangan ikut-ikutan yang enggak baik, yang enggak benar. Ya ikutan yang benar-benar saja, nge-share yang enak-enak saja. Makanya download segera aplikasi Santri Virtual. Tanpa spasi, Santri Virtual. Insya Allah di sana akan banyak berita yang menyenangkan. Doa ini, nasihat ini dan lain sebagainya. Itu lebih manfaat. Alhamdulillah. Dah sekarang saatnya tanya jawab. Saya udah lama enggak membuka sesi tanya jawab. Nah, kalau ada yang mau bertanya boleh, kewajiban saya tidak menjawab. Sunnah menjawab, gak wajib. Ya kalau enggak tahu dijawab enggak? Ya dijawab wallahu a'lam wal ulama a'lam, selesai. Aku gak paham. Enak atau? Jadi nothing to lose, gak ada beban. Mas Seto silahkan ke depan sini Mas Seto. Mana Mas Seto? Udah melarikan diri? Ada? Tolong dipandu tanya jawabnya Mas Seto. Yang operasikan di dalam ada? Ada siapa Mas Seto? Bisa pindah-pindahkan? Udah. Mbak Lulu sama Viga bisa mandu yang di cewek? Mic-nya ada? Oke. Tolong Mbak Lulu dan Mbak Viga ke depan, sebelah kanan. Ya, Mas Seto silahkan dimulai dari yang laki dulu. Sini Mas Seto, come here. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bib tentang nama, asal, domisili, status. Nama Eko Mujiono, asal Purwodadi, status sudah menikah. Domisili? Domisili Ngaringan, Kecamatan Ngaringan. Masih di Purwodadi ya? Masih Purwodadi paling timur Bib. Oke, yang saya maksud status itu bukan menikah, janda atau lajang. Ya, artinya pelajar atau apa namanya, sebagai wira swasta gitu. Tapi tidak apa-apa, memang sengaja saya pelesetkan ke sana. Silakan. Wira swasta Bib. Nah. Dan juga apa ya, diamanai belajar sama anak-anak di pelosok desa. Alhamdulillah, ngurus majelis berarti ya? Ya, pangestune. Doanya Bib. Insyaallah barokah. Amin, amin, amin. Yang saya tanyakan tadi kan Habib menyampaikan bahwasanya kita itu tidak boleh mencemooh atau memarahi ketika orang kena musibah atau sedang bermasalah. Lalu kebetulan kalau orang yang bermasalah atau kena musibah itu adalah kerabat atau teman kita, gimana solusi cara menasehatinya supaya kita tidak terpeleset ke hal-hal yang jenengan sampaikan tadi. Itu aja, Bib. Makasih. Jazakumullah khairan. Nah ini banyak orang beralasan dengan kalimat saya hanya mau berdakwah. Saya hanya mau memberikan nasihat. Tapi namanya nasihah. Nasihat itu dari bahasa Arab nasihah. Itu suatu yang tulus, bersih. Sesuatu yang bersih yang dipersembahkan gak ada kotorannya. Itu namanya
nasihat dari hati. Jadi nggak ada rasa lebih tinggi, nggak ada rasa lebih mulia, nggak ada rasa ingin menghina, nggak ada rasa ingin merendahkan. Yang ada itu aku pengen kamu tahu ini gitu loh. Aku pengen kamu jadi lebih baik dari aku. Ya, dan saat ini sebetulnya kamu lebih baik dari aku karena aku lebih mengetahui kondisiku dan tidak tahu kondisimu. Datang seorang pemabuk menghadap kepada saya, kemudian minta didoakan. Terus saya buat ikatan perjanjian, boleh tapi janji dulu. Gimana? Doakan saya sembuh dari maksiat saya dan saya doakan kamu sembuh dari maksiat kamu. Deal? Karena saya punya maksiat yang tahu hanya saya, yang kamu enggak tahu. Dan kamu punya banyak kebaikan yang saya enggak tahu, yang saya tahu cuma satu dan itu hasil pengakuanmu. Kamu mabuk. Sementara maksiat kamu yang lain saya enggak ngerti, taatmu yang lain saya juga enggak ngerti. Berarti saya prasangkai kamu enggak punya maksiat, kamu punya banyak taat. Satu saja yang ada adalah minum khamr. Sementara maksiat saya tahu lebih banyak dari kamu. Kamu cuma minum khamr. Saya ini di hati, cuman gak boleh ngomong sama kamu. Karena kita disuruh nutup aib masing-masing. Jadi tolong doakan saya sembuh maksiat saya doakan kamu sembuh maksiat kamu. Hatinya harus ditata seperti itu. Itu baru namanya nanti bisa memberi nasihat. Bukan mau ngomong hati sudah ditata. Aku ora kaya dhek. Wis dhek lek mampu rokok. Dia ini bau-bau neraka. Kalau aku kan orang suci, ahli sholat, ahli ini. Oh makomku lebih hebat. Terus mulai ngomong, jangan seperti itu terus kamu itu. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Itu nanti didengarkan hatinya murup. Karena ini ucapan muncul dari hawa nafsu. Bukan dari hati. Ya bukan dari hati. Nah, maka solusinya adalah dengan cara toto hati nese, hatinya dibersihkan, diletakkan di bawah betul. Setelah itu nasihati. Nasihati itu apa? Jangan lebay. Kasusnya apa misalnya? Kasusnya orang minum khamr, mabuk. Ya nasihat kita, wa ma alaika ilal balak, cuman ngingatkan saja. Dik, ya, tinggal no. Dosane gede. Selesai. Jangan tinggal no. Ngono mati sik kowe. Dosane gede lho kowe. Pantes kowe kaya ngono, anakmu bla bla, nyaci anaknya. Pantes bojomu kaya ngono bla bla bla. Ini urusannya orang mabuk akhirnya ngomongin anaknya, ngomongin istrinya, ngomongin orang tuanya, ngomongin sana, ngomongin sini. Ini namanya bukan nasihati, tapi mau menghina habis-habisan. Ya, ngudoroso ya. Dikeluarkan semua isi hatinya. Blok diberikan. Yang begitu namanya bukan nasihat. Makanya konsep langit itu wama alaika illal balagh. Tugasmu itu cuma nyampein. Jangan pernah merasa mampu merubah seseorang, jangan. Karena yang mampu merubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika penyampaianmu itu enggak didengar, enggak jadi masalah, sampaikan lagi. Nah, kalau kamu merasa malas saya malas ngasih tahu dia karena enggak pernah didengar. Berarti kamu merasa kamu bisa membuat dia mendengar. Makanya kamu menyerah. Tapi kalau kamu yakin yang bisa merubah hanya Allah Ta'ala, maka dengan santai kalau dia belum berubah, oh berarti belum waktunya. Udah tak sampaikan lagi. Sampaikan lagi. Tentunya pakai cara. Nah ini yang banyak orang terjerumus dengan kalimat mau memberikan nasihat. Sementara dalam memberikan nasihat, kesombongannya semakin membara. Merasa lebih hebatnya semakin luar biasa. Kemudian jaga, jangan sampai walaupun nasihatnya tulus, jangan membuat aibnya terbuka. Keluarga ini ya, tambah kita bisik-bisik sama Pak D, Pak Le, Bude, Bule di grup keluarga. Udah dengar belum? Udah tahu belum? Oh nopo iki? Ora roh aku. Yang enggak tahu semua jadi tahu gara-gara kita. Kalau memang di keluarga kita ada yang mencuri misalnya. Jangan kemudian kita ngomong sama dia, kamu maling kan? Enggak, buat dia nyaman, jangan sampai dia tahu kalau kita tahu dia pencuri.
Tapi kita selesaikan masalahnya. Kenapa dia mencuri? Kenapa dia mencuri? Setelah itu kita nasehatin dengan cara apa? Diajak ke tempat yang baik. Itu akan jadi nasihat yang luar biasa. Karena nasihat itu nggak harus langsung ngomong A gitu ya. A diomongkan A. Bisa jadi mau ngomong A, caranya kita pergi ke Z dulu. Ya, Z ke Y, mundur tuh. Baru nanti ketemu A. Nggak harus langsung ke A. Itu makanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Harus pakai cara yang bijaksana. Guru saya itu pernah ngajarin kalau seorang ayah tahu anaknya itu merokok padahal ayahnya melarang anaknya merokok, jangan ditegur. Kenapa? Karena kalau ditegur itu maldhorohnya banyak. Yang pertama, anaknya tahu, bapaknya sudah tahu. Sehingga anaknya akan nyantai. Oh, bapakku suruh, ayahku sudah tahu, ya wes lanjut aja ngerokoknya. Jadi rasa takutnya sama orang tua hilang. Terus cara nasihati bagaimana? Suruh orang lain saja yang nasihati dan jangan sampai dia tahu kalau orang ini utusannya sang ayah. Ini termasuk bil hikmah, ya cara yang bijaksana. Kurang lebih semacam itu. Kalau dijelaskan semua, nanti kita santri weekend lagi episodenya manhaj dakwah. Pertanyaannya pinter satu tapi membuat saya harus ngomong setengah jam. Silahkan, satu lagi dari yang laki dulu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Beb, saya Prasetya Adi Pratama dari Karanganyar. Izin bertanya Status mahasiswa akhir Beb. Doakan lancar skripsi. Mahasiswa? Akhir. Kalau di atasnya mahasiswa atau apa ya? Sudah mahal itu ada lagi enggak lebih dari itu? Enggak, kalau kita kan biasa kalau maha itu untuk yang maha kuasa. Ini ada siswa, ada maha siswa. Keren banget ya. Lanjut. Izin bertanya terkait ilmu yakin Beb. Oke. Alhamdulillah kemarin sudah sedikit praktek ilmu yakin. Dan ketika saya pasrah sama Allah, benar-benar pasrah. Itu otom debok, yang nolong saya itu benar-benar tidak disangka-sangka. Benar-benar kemarin kan ngadain kegiatan pengajian akbar Beb. Dalam waktu 2 minggu. Itu dananya ya ada beberapa dana yang lumayan dalam waktu yang singkat, persiapan yang benar-benar singkat. Nabi Muhammad Al-Habsyi kemarin. Itu ketika tinggal seminggu itu dana baru kekumpul 1 juta. Ketika benar-benar pasrah, yang nolong saya itu malah orang yang paling terkenal mabuk di dusun saya itu. Benar-benar kenal, nakalnya itu pol. Bahkan nggak ada perangkat dusun yang berani sama masnya itu. Tapi orang yang saya percaya, maksudnya ya anak Risma lah, yang saya percaya kok malah kurang antusias, membantunya kurang antusias. Itu saya benar-benar di posisi gimana ya, mau seuzon sama teman kok tapi ini ya penampilannya Risma, mau kusnuzon sama yang nolong saya tapi kok pemabuk pol. Itu benar-benar minta sarannya, bersikapnya itu gimana, itu antara yang baik dan buruk itu kayak gak bisa dibedain gitu Beb. Oke. Ya sama terakhir minta doanya Beb. Mau nikah? Kok hawanya gitu ya? Tadi makjungnya begitu soalnya. Ya, amin insyaallah. Amin. Setelah wisuda ya? Amin. Insyaallah, siap. Oh iya, Masya Allah. Nular. Senengnya tuh nular. Magreng yang seneng, malu seneng gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Doanya, aduh Beb, maaf ya. Doanya itu pertama, semoga karena barokahnya santri weekend ini, Mas Bowo itu dapat hidayah Beb. Amin insyaallah. Sama yang kedua sama Bapak Yanto, itu beliau udah meninggal, tapi beliau itu salah satu donatur untuk kacang dan teratak pengajiannya Nabi Muhammad Al-Habsyi. Beliau udah meninggal beliau. Allah yarhamuh insyaallah. Khair. Makasih banyak. Jadi antara baik dan buruk. Jangan pernah menilai seseorang. Ya, kita ini tugasnya bukan nilai. Karena kita nggak punya perangkat untuk menilai. Betul ya? Kalau misalnya anak ini,
anak IT. Anak IT mau menilai suatu produk. Maka dia harus punya variabel. Kemasannya seperti apa. Variabelnya harus jelas. Betul kan? Kemudian nanti produk itu dicek. Kalau handphone ya mulai dari casingnya ada yang cacat atau tidak. Casingnya tahan banting atau tidak. Kemudian anti goresnya di layarnya seperti apa. Kameranya untuk satu produk handphone saja smartphone untuk menilai dibutuhkan variabel yang sangat banyak. Lantas bagaimana kita bisa menilai orang ini baik atau buruk? Manusia. Padahal kita nggak kenal dia sejak balik, kita nggak kenal, kita nggak kumpul sama dia 24 jam, kita nggak tahu isi hatinya. Sementara amal itu ada amal hati, ada amal lahir. Maksiat itu ada maksiat hati, ada maksiat lahir. Kita nggak punya variabel yang cukup untuk menimbang dia baik atau buruk. Makanya sangat tidak benar seseorang yang udah mengatakan ini orang buruk. Gak bisa. Nah, terus yang bisa apa? Kita hanya menilai variabel yang tampak. Perbuatannya. Perbuatan ini enggak baik. Orangnya enggak. Orangnya saya enggak tahu loh. Karena bisa jadi dia pemabuk tapi berbakti sama orang tua. Terus kamu mau menentukan dia di surga atau di neraka, caranya gimana? Ada muslim pemabuk tapi baktinya sama orang tua luar biasa. Sholat ya sholat gitu. Tapi mabuknya luar biasa, tapi birrul walidainnya luar biasa. Coba kamu disuruh jadikan hakim, menentukan dia surga atau neraka, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena pahalanya birrul walidain luar biasa. Banyak bukti yang menyebutkan ridho Allah bergantung ridho orang tua. Ini yang bisa hanya Tuhan. Yang bisa hanya Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berperan menjadi Tuhan. Nah, tugas kita hanya memberikan apresiasi. Kalau ada orang berbuat baik, ya kita bilang insya Allah ini orangnya baik karena suka berbuat baik. Kalau ada orang berbuat buruk, tugas kita adalah tutup aibnya, mintakan ampun. Sambil kita katakan insya Allah dia punya kebaikan lain yang bisa menghapus dosanya. Kalau begitu sikap kita, maka enak kepada siapapun. Kita akan menghargai kebaikan orang lain, ya, dan kita bisa bertoleransi atas kekurangannya. Contoh misalnya, jangan ajak Mas Seto tahajud. Kenapa? Karena Mas Seto sibuk tahajudnya buat program misalnya. Jangan kemudian kamu ngomong sama Mas Seto, Mas Seto ini gak pernah tahajud. Apalagi suruh puasa Senin Kemis. Madhabnya sama dengan saya, hidupnya di jalanan. Kalau puasa Senin Kemis sambil nyetir ya lama-lama ya wallahu a'lam. Bisa kuat ya, bisa tidak kuat kan begitu ya. Ini sesuatu yang logis. Tapi Habib Novel kalau ceramah kuat. Ya Habib Novel kuat ceramah, Mas Seto kalau ngurusi majelis kuat. Maka saya akan melihat, oh Mas Seto itu ahli ngurusi majelis. Kurang-kurangnya yang lain saya toleransi. Kalau ada orang menghina Mas Seto, Beb Mas Seto tuh bla 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 bla, buka aibnya, saya akan ngomong seandainya ada ya, insya Allah tidak ada. Wong saya nggak pernah lihat ada aibnya begitu. Kok ada orang buka aibnya Mas Seto suka begini gitu ya. Saya katakan, tutup, jangan suka ngomongkan kejelekan orang lain. Dia punya banyak kebaikan yang kamu tidak punya. Itu namanya kita bisa mentoleransi keburukan orang lain. Siapa yang mencontohkan ini? Bukan saya, yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang sahabat ahli Badar yang pernah ikut perang Badar, namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu membocorkan rencana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Madinah ke Mekah untuk Fathul Mekah. Artinya ini misi rahasia sama Hatib bin Abi Balta'ah dibocorkan. Dengan mengirimkan surat lewat seseorang untuk beberapa orang kafir yang ada di kota Mekah. Kalau rencana perjalanan ini bocor, maka nanti bahaya ya bahaya. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah dia hanya
punya pikiran membocorkan ke beberapa orang agar nanti kalau umat Islam masuk ke Mekah, ya terjadi kerusuhan misalnya, maka hartanya tidak dijarah. Ya, hartanya tidak dijarah, dijamin oleh beberapa orang yang diberi bocoran tadi. Enggak ada urusan benci sama Islam, enggak ada urusan semacam itu. Hanya pengen mengamankan hartanya. Alasan yang manusiawi. Tapi ini kan rahasianya Nabi Muhammad SAW. Jadi kan perkara yang besarnya luar biasa. Turun malaikat Jibril alaihissalam ngasih tahu Nabi Muhammad SAW. Lihat indahnya sistemnya Allah. Allah enggak bilang kepada Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam, itu Hatib bin Abil Bata'ah bocorkan rahasiamu. Enggak. Allah cuma ngasih informasi ada seseorang yang membocorkan rahasiamu. Namanya enggak disebut. Nabi enggak dikasih tahu namanya. Karena Allah As-Sattar, Allah maha menutup aib hambanya. Luar biasa kan? Makanya Allah paling marah kalau ada orang suka buka aibnya orang lain. Aku yang maha tahu saja aku tutup kok. Kamu yang sok tahu buka. Ya, aku yang maha tahu nutup aib. Kamu yang sok tahu kok buka. Allah marahnya luar biasa. Akan kubongkar aibmu kalau kamu suka bongkar aib orang lain. Itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul perintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan satu sahabat yang lain. Kejar, itu ada seseorang yang membawa surat membocorkan rahasia perjalanan ini. Maka dikejar ketemu wanita. Wanita tadi tidak mau ngaku kalau bawa surat. Sayyidina Ali mengatakan Rasul saya enggak mungkin salah. Kalau kamu enggak serahkan saya akan geledahin kamu walaupun harus menelanjangi kamu. Perempuan tadi punya rasa malu ya dan takut juga. Akhirnya ya dikeluarkan itu surat dari sanggulnya. Disembunyikan di balik rambutnya. Keren ya. Ya, bisa ditiru tuh. Disembunyikan di sanggulnya. Keluarkan. Nih. Ditanya, siapa yang ngasih surat ini? Hatib. Udah ada tangkap tangannya ya. Pelakunya tertangkap, menyebutkan nama pelakunya. Hanya perlu dikonfirmasi. Pulang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aman nih sudah di tangan. Pelakunya adalah Hatib. Nah saat itulah sahabat semua dengar pelakunya Hatib. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pedangnya. Da'ani an adriba unuqa hadzal munafik ya Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku menebas leher munafik yang satu ini. Apakah Rasul kemudian mengatakan, lanjutkan. Apa begitu? Ini bocorkan rahasia saya ini, rahasia Rasul dibocorkan. Apakah marah-marah Nabi Muhammad SAW? Enggak, masalahnya udah selesai, rahasia tetap aman. Maka Rasul pun mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kehormatannya sahabat ini sama Rasul dijaga bahkan dimuliakan. Wahai Umar, Allah itu sudah melihat semua orang yang pernah ikut dalam perang Badar dan Allah katakan kepada mereka semua, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Silahkan setelah perang Badar ini kamu berbuat apapun terserah, aku udah ampuni kamu. Jadi statusnya selalu terampuni perbuatannya apapun. Jadi sama Rasul bukan dihinakan bahwa ini ahli jannah, ini orang penghuni surga. Jangan kamu sentuh, ini bukan munafik. Kebaikannya diingat, dia pernah ikut perang Badar. Bukan keburukannya yang diedel-edel, bukan keburukannya yang dibongkar-bongkar, bukan aji mumpung ono weleke diajar, enggak. Tapi buruknya ditutup, ya masalahnya diselesaikan, baiknya diangkat, karakternya dihidupkan. Sampai sekarang kita disuruh memuji ahli Badar. Makanya ada sholawat bi ahlil badari, ya Allah. Tawasul dengan ahli Badar. Ya, caranya seperti itu. Jadi jangan pernah kita memandang keburukan orang sehingga kita melupakan kebaikannya. Jangan juga kita melihat kekurangan seseorang kemudian melupakan kelebihannya. Kadang ada orang-orang baik tapi di satu sisi dia lemah. Dia ahli majelis, ahli ini. Tapi bab urusan sedekah mungkin lemah. Ya, ada yang sedekahnya lemah, tahajudnya kuat. Ada yang tahajudnya lemah, sedekahnya
Kuat, masing-masing punya, makanya amal itu dibuat bervariasi. Yang penting jangan pelit gitu loh. Nah kalau pelit itu tercela. Kurang sedekah nggak jadi masalah, tapi jangan sampai derajat bakhil. Jangan sampai derajat pelit. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Sekarang bagiannya wanita. 2 wanita untuk bertanya. Setelah itu selesai tugas saya ngajar episode kali ini. Terus saya mau melanjutkan perjalanan ke Malang karena insya Allah nanti malam saya ceramah di Poncokusumo Malang. Ya, amin insya Allah. Jadi supir. Lanjut, silakan. Vika, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Laila Muflihah, saya dari Madiun. Pelajar? Iya, pelajar. Oke. Saya mau bertanya Habib. Saya bertanya kepada seseorang yang lebih tua, lebih sepuh. Nah, di situ beliau sebagai tokoh di masyarakat kami. Nah, selain nasihat, selain beliau itu memberikan nasihat kepada kami ini juga diberikan cerita-cerita dengan mengatakan bahwa beliau ini ngaji. Namun yang diceritakan itu keburukan orang lain dengan dalih sebagai contoh untuk kami. Nah, seperti itu bisakah kami ini mengatakan bahwa beliau ini rasan-rasan atau tidak? Terus apabila jikalau bisa dikatakan itu rasan-rasan, bagaimana cara kami menyikapi hal itu? Dan siap. Paham, ya. paham maksud pertanyaannya. Nanyanya hati-hati banget, cakep. Nah itu berarti juga tidak mau jadi pelaku yang sama, rasan-rasan. Gitu kan ya. Oke, saya akan jawab. Yang pertama, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, unzur maqal wala tanzur man qal. Selalu bersikaplah objektif, jangan subjektif. Itu kalau bahasa modernnya begitu ya. Terjemahan modernnya selalu bersikaplah objektif, jangan subjektif. Lihatlah objek yang diucapkan, jangan melihat subjek yang mengucapkan. Ini konsep kalau kita mau terima nasihat. Ya, mau terima nasihat. Artinya nasihat itu datangnya dari siapapun, kalau dia benar, gak melanggar Al-Quran dan Sunnah, ya terima. Tapi kalimat tersebut juga bermakna sisi lainnya. Unzur maqal wala tanzur man qal. Ini juga bisa bermakna siapapun yang berbicara, kalau objeknya salah, ya jangan kamu dengarkan. Paham ya? Kalau subjeknya ini luar biasa hebat, tapi objek kalimatnya salah, ya jangan diikuti. Contoh, orang tua, ayah atau ibu, baiknya luar biasa. Kira-kira cukup gak buat alasan kita menerima nasihatnya? Cukup kan ya, karena baiknya luar biasa. Tapi kalau dinasehati jangan segera dilaksanakan kecuali objek nasihatnya sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Kalau objek nasihatnya itu haram, ya jangan diikuti. Contoh, seorang ibu nasihati anaknya, suamimu itu kurang banyak duit. Ya. Jadi segera kamu ya bersihkan hatimu dari suamimu, siap-siap cari suami yang lain. Saya mau nanya, ini nasihatnya baik atau enggak baik? Buat si ibu baik, sayang sama anak, cinta sama anak, betul ya? Buat si ibu
baik. Tapi menurut Al-Quran dan Sunnah ini salahnya luar biasa. Jangan katakan ini ibuku sami'na wa ata'na. Tidak boleh begitu. La ta'ata, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Dengan melanggar perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena ini orang tua, ya jangan mengatakan, Bu neraka bu. Ibu mau masuk neraka bareng sama saya. Jangan seperti itu. Ini namanya kita berlaku yang jelek. Nanti akhirnya ibunya marah, kita jadi anak yang durhaka. Ya cukup dengarkan, kemudian pura-pura senyum gitu kan ya. Dipeluk, kecup keningnya, tinggal. Sampai rumah suaminya dilayani yang baik. Ya, kemudian didoakan biar dapat rezeki. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh kasus. Termasuk kalau kita ketemu ada orang alim, berilmu. Ya orang yang berilmu. Terus orang berilmu tadi maksiat. Tak balik lagi kasusnya ya. Orang berilmunya maksiat. Kita lihat dia bermaksiat. Setelah itu dia ceramah, menerangkan birrul walidain. Dia ceramah, jangan bermaksiat. Terus kita ngomong, alah, lambe ini kayak ngono. Bisa aja mulutnya ngomong jangan maksiat, dia sendiri melakukan maksiat. Gak boleh kita begini, unzur maqal wala tanzur manqal. Jangan lihat subjeknya bisa rusak. Tapi ini omongannya benar, terima. Kita nggak boleh menghakimi dengan perbuatannya. Mungkin memang di sisi itu dia belum bisa meninggalkan maksiatnya. Tapi di sisi lain dia bisa meninggalkan maksiatnya dan punya banyak kebaikan. Kita nggak ngerti. Tapi ucapannya ini benar. Ya ucapannya benar. Wah ada lagi. Ya guru misalnya. Nggak maksiat. Homer enggak, judi enggak, mabuk enggak. Ya, lihat perempuan tidak, wis pokoknya motor disikep pol-polan. Ya, pakai kacamata apa namanya? Bajak laut tapi dua-dua. Kalau ketemu perempuan sebentar ya, sebentar kacamata bajak laut. Silakan bicara. Masya Allah, ini sudah luar biasa. Tapi ketika nasehatin, yang diomongkan itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, Sunnah maupun ulama. Misalnya seperti tadi. Menyebutkan nama orang, kamu jangan seperti dia, kamu jangan seperti dia, kamu jangan seperti dia, kamu jangan seperti dia. Ini namanya ghibah. Ya, menggunjing orang. Menggunjing orang itu dilarang dalam syariat. Kecuali orang yang terang-terangan maksiat dikenal secara umum di masyarakat. Itu namanya bukan ghibah. Karena nyoto. Kelihatan memang orangnya jelas di masyarakat, dia bertindak asusila di tengah jalan semua lihat. Kalau diomongkan sama orang itu namanya bukan ghibah. Tapi ada orang yang dia punya keburukan, dia punya kejelekan, gak ada orang tahu. Yang tahu cuman kita ya. Kita sendiri yang tahu atau dua orang tahu, tugas kita tutup. Ini enggak, jangan seperti dia. Oh gitu ya Pak ya, dia begitu toh. Orang tahu, kue roh toh. Kamu gak ngerti, ini ngawur ini. Kalau yang seperti ini jangan didengarkan, kisahnya itu jangan didengarkan. Nasihatnya kalau baik, nasihatnya diterima. Tapi kalau kita mendengarkan dia ketika ghibah, kita ikut dapat dosanya ghibah. Kados pripun Beb, izinlah meninggalkan dia saat seperti itu. Caranya gimana Beb? Masa nggak bisa cara melipir? Nah, kalau nggak punya ilmu melipir, saya ijazahkan ilmu melipir lewat Mas Seto. Mas Seto ini ahli melipir saudara-saudara. Masya Allah. Bisa kalau lagi saya ajak duduk sampai malam-malam gitu ya, ilmu melipirnya, Beb jam ronda. Jam ronda, cuman ngomong jam ronda, bukan mau ronda. Paham? Jam ronda. Tapi berusaha agar saya terima, saya mau ronda. Padahal disebutkan cuman jam ronda. Oh ya, melipir pulang. Besoknya tanyai, Set semalam ronda? Enggak Beb. Nah, katanya jam ronda, iya Beb jam ronda. Cuman saya tidak nggak ronda. Boleh enggak gitu? Boleh kan? Ini namanya ilmu melipir. Coba tiru. Ya. Atau sambil pegang perut, pura-pura mules. Permisi, ke belakang dulu. Ke belakang dikira mau ke toilet, padahal cari rumah makan.
Paham ya? Itu namanya ilmu melipir tanpa kita menyakiti yang berbicara, nggak nyinggung yang berbicara. Mungkin yang berbicara juga punya murid yang cinta, kita nggak nyinggung perasaan muridnya. Sehingga kita tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, tapi kita selamat. Jelas? Nah itu namanya bijaksana. Begitu Mbak ya, insya Allah bisa dipahami. Satu lagi, bagiannya Viga. Di depan ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti tambah satu lagi ya Bu, tenang. Setelah dari tengah ke depan insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdalah, mahasiswi Masya dari Allah. Jogja. Wah ini beruntung suaminya. Karena istrinya syukur terus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Silahkan Hamdalah, mahasiswi dari Yogyakarta, Fakultas Usuluddin, siap. Semester semester akhir. calonmu. Oh bukan ya? Oh bukan. Silahkan Hamdalah. Begini Habib, Hamdalah mau tanya mengenai ibadah. Bagaimana caranya kita bisa menikmati ibadah, tapi melakukannya bukan karena kewajiban atau keharusan saja. Yang kedua, ini masalah hati ya Habib. Sebentar, kamu asalnya dari mana? Jawa Barat. Pantes. Iya, saya kira orang Karanganyar atau mana ya. Masya Allah. Coba lanjut, Hamdalah. Yang kedua ini masalah hati. Masalah hati. Waduh, sebentar. Saya harus serius mendengarnya nih. Masalah hati ini harus hati-hati saya. Aduh. Silakan, Hamdalah. Oke, cek mic test. Mati? Enggak nyala itu. Gimana? Oh ya. Adakah amalan untuk misalnya kita menyukai seseorang, kita udah deket tapi kita nggak tahu si lawan jenis ini menyukai kita atau enggak gitu. Biar Terus? adakah amalan yang bisa Adakah dianya balik, amalan? ya biar dia balik suka ke kita gitu. Aham. Ini pertanyaan mahasiswi banget ini. Cocok. Jadi saya suruh ngajarin aji pelet. Betul kan ya? Ini aji pelet syar'i ya. Caranya gimana? Wah ini caranya gimana? Ini tidak bisa disebarluaskan umum begini ya. Oke, saya kasih jawaban yang standar saja ya. Tadi pertanyaan, sampai lupa pertanyaannya saya. Ulangi Hamdalah, pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana? Oke, ibadah, biar tidak dipaksakan. Ibadah itu ya, biar tidak dipaksakan, caranya ya paksakan dulu. Ya, caranya paksakan dulu, bitakalluf. Nanti sampai jadi sesuatu kenikmatan. Memang prosesnya gitu, paksakan dulu, kemudian jadi kebiasaan, habit, nanti baru jadi suatu kenikmatan setelah menjadi kebutuhan. Contoh, lari pagi. Ya, buat orang yang pengen hidup sehat atau jalan pagi. Awalnya dia berat, mau pakai sepatu, keluar dari rumah, jalan kaki, merasa dilihat orang ya, dan lain sebagainya. Tapi dia paksakan, bangunnya lebih awal, dia jalan, hari pertama paksakan, hari dua paksakan, seminggu dipaksakan, minggu berikutnya jadi kebiasaan. Minggu berikutnya jadi kebutuhan, kalau enggak jalan pagi badannya rasanya enggak enak. Sehingga dia jalan pagi itu kebutuhan. Hari berikutnya kenikmatan. Dia kalau jalan pagi nikmatnya luar biasa. Ibadah just like that. Ya padahal harus ngomong Inggris tuh, didik. Itu trik agar kita agak kelihatan keren. Ya.
Paham? Jadi paksakan dulu, terus jadi kebiasaan, jadi kebutuhan, baru nanti kenikmatan. Paksakan. Itu memang urutannya begitu. Tapi saya kok masa terbebani? Ya berarti kurang maksa. Ya kurang membiasakan, terus dipaksakan. Makanya ada namanya sholat sunnah. Ya, sholat wajib, ada sholat sunnah. Sunnah sebanyak mungkin. Sampai nanti itu kalau kurang sholat rasanya enggak enak. Udah mulai itu jadi kebiasaan, ada yang berkurang. Sampai nanti jadi kebutuhan. Mbak-mbak ini kan ada kalau menstruasi, alhamdulillah mens. Oh no, ada yang begitu. Ada yang kalau menstruasi, ya Allah, gak sholat, rasanya begini tidak enak. Berarti sholat jadi kebutuhan. Maka beruntunglah wanita punya menstruasi sehingga bisa ngerti dengan cara yang halal, ya bisa ngukur dirinya, sholat ini kebiasaan atau kebutuhan. Tapi kalau kaum pria kan gak bisa, kamu mens dulu. Nah, atau kamu mau coba, ya Allah saya coba gak sholat seminggu ya rasanya gimana, ngawur kamu. Dosa besar meninggalkan sholat, sengaja bisa kalau diterus-teruskan bisa jadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masalah hati. Wah, sik minum kopi sik, hati dul abot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta. 5 huruf yang merubah dunia. Semua indah saat engkau ada. Karena sejatinya kau tak pernah tak ada. Karena engkau teman dalam jiwa. Dimanapun aku singgah, engkau selalu ada bersamaku menikmati alam yang ada di jagat raya. Memandang yang lain tak akan melupakan pandanganku padamu karena engkau adalah yang selalu terpandang di hadapanku. Mumetose. Ilmu gombal tingkat tinggi. Lagi disenandungkan di majelis ini oleh seorang Habib yang dahulu berjuluk pujangga jalanan. Ya, dikira saya nggak bisa begitu-begitu. Cinta dan hati, jangan bermain-main dengan hati. Ya, jangan bermain-main dengan hati, jangan bermain-main dengan cinta. Karena kalau kamu tak pandai berenang, kamu akan ditenggelamkan olehnya. Kan begitu. Terus gimana enaknya? Enaknya itu jadi manusia yang cerdas. Ambil sikap. Kalau suka sama seseorang, ya sebagai wanita, suruh seseorang untuk kemudian ngomong kepada yang bersangkutan, mau nikahin aku atau tidak. Kalau saya umumkan sekalian, saya tidak akan menikah dengan siapapun lagi, selesai. Jadi jangan pernah berpikir mau menikah dengan saya, siapapun itu, silahkan patah hatimu. Paham ya? Nah, ini ada wanita jatuh cinta sama Mas Seto. Bukan Seto yang ini loh ya. Wah, kamu GR Seto. Wah, bukan Seto yang ini. Yang ini kan Seto Setiawan Wisnu Utomo. Seto yang lain, Seto. Nah, istrinya tenang ya. Bukan Mas Seto yang ini. Wanita ini senang dengan Mas Seto. Maka nggak usah sibuk mikir-mikir, Seto. Gak usah. Capek hati, nggak ada hasil. Maka ngomong saja sama Ustadz Iis. Ustadz Iis kenal Mas Seto. Mas Seto Setiawan, bukan Seto yang lainnya itu. Oh kenal. Kenapa? Tolong sampaikan kepadanya, aku siap dinikah olehnya kapanpun juga. Tapi aku butuh keputusan sekarang. Siap gak jadi suamiku? Ya, sampaikan, dijawab, moh. Disampaikan sama Ustadz Iis, jawabannya, moh mbak. Anda langsung jawab, ora paten. Wah, begitu. Lanang akeh. Ora ento aku, rugimu, ora rugiku. Paham ya mbak ya? Jadi maksud saya,
upaya yang paling utama itu adalah gimana kita mencari seseorang yang bisa menyampaikannya secara verbal, bersikap sebagai kesatria secara syariat seperti yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin putrinya menikah. Sayyidina Umar pun berjalan keliling pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya, menawarkannya, mau enggak kamu menikah dengan putriku? Sayyidina Abu Bakar diam ya pindah ke Sayyidina Umar ya. Diam ya pindah ke yang lain sampai dapat jawaban. Jadi kalau ada pria kamu tanya diam, cari pria yang lain. Emang hatimu hanya untuk si dia? Bohong belaka. Paham maksud saya enggak? Nah terus kalau doa zikir yang paling hebat enggak ada di jagat raya ini setelah doanya Nabi, ya doanya orang tua. Tiwas kamu minta amalan zikir wirid ternyata orang tuamu enggak ridho. Ya kandas lagi. Ya lebih baik ngomong toh, Bu, Pak, nggih, anak lanang ganteng ki lho. Anakmu seneng, tulung lamarno. Selesai kan? Loh, Bib, saya kan perempuan, masa saya yang melamar? Ini dilakukan Sayyidina Umar 1400 tahun yang lalu. Jadilah kamu wanita yang agresif. Jangan yang pasif. Karena pria itu sedikit, wanita itu banyak. Maka pria layak diperebutkan. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan kalau yang ngomong orang tua. Orang tua ngomong ke orang tua. Dan itulah konsep asli Indonesia. Namanya perjodohan. Yang sekarang mulai dirusak oleh konsep yang lain. Dikatakan perjodohan itu memaksakan kehendak orang tua pada anak. Padahal enggak seperti itu. Jelas Mbak? Dah, jadi Habib Novel lolos dari Aji-Aji Pelet. Yes.